Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di Popole TV. Ya, hari ini Ahad pagi tadi kita baru saja melakukan aksi bela Palestina. Ratusan ribu masyarakat dari berbagai daerah, ya barangkali sudah mencapai lebih dari 1 juta masyarakat yang berkumpul di lapangan Monas. Mereka melakukan aksi bela Palestina yang mungkin selama ini dianggap aspirasi yang melalui pemerintah dianggap mandek. Ya meskipun mereka atau rejim Jokowi ini sudah mengirimkan bantuan ataupun sudah melakukan statement, tapi hanya sebatas itu. Belum ada tindakan yang lebih konkret dalam membebaskan Palestina dari pendudukan teroris Israel. Sejumlah tamu undangan diundang. Di antaranya ada wakil ketua MPR, wakil ketua DPD, ada ketua DPR RI, ada juga sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama serta pejabat tinggi lainnya. Di situ juga hadir tokoh reformasi Amin Rais dan lain-lain. Yang menarik dalam aksi bela Palestina ini kehadiran Anies Baswedan. Ya, tentu saja saya juga menduga atau mengira, dan saya tidak mencoba untuk menelusuri lebih jauh. Paling tidak panitia juga mengundang 2 capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hanya saja yang terlihat di panggung dan melakukan orasi hanya Anies Rashid Baswedan, yaitu dari Koalisi Perubahan, yang sekarang lebih dikenal sebagai Amin. Jadi ini adalah aspirasi masyarakat sipil murni, bukan yang mewakili pemerintah, meskipun ada sejumlah perwakilan dari pemerintah. Barangkali ini adalah kanalisasi terhadap kebuntuan-kebuntuan apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Terutama dalam 10 tahun terakhir ini atau 9 tahun masa kekuasaan Joko Widodo, praktis politik luar negeri kita mandek. Dan perlu diketahui bahwa posisi di mata internasional, posisi Indonesia hanya dipandang sebelah mata. Tidak seperti halnya ketika Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Ketika terjadi konflik
di Bosnia, Pak Harto langsung terbang dan ada nilai tawar di sana. Nah, sekarang meskipun Joko sudah mengeluarkan statement, barangkali nggak didengar sama Israel, apalagi didengar oleh Amerika. Alah, udah cuekin aja itu Indonesia. Gedabrus. Omongan pemimpinnya pada gedabrus. Nah, hari ini jujur saya merasa terbayarkan, minimal ada setitik harapan, ada secerca harapan bahwa politik luar negeri kita akan kembali seperti ketika dipimpin oleh presiden-presiden sebelumnya, yaitu era Soeharto dan era SBY. Nah, apa yang membuat saya itu ada optimis bahwa Indonesia akan dipandang kembali oleh dunia luar? Ya, dari orasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu, wah, luar biasa. Top markotop. Saya perlu angkat topi untuk Anies Baswedan. Barangkali kalau kita tidak berlebihan bahwa apa yang dipidatokan oleh Anies Baswedan adalah kapasitasnya sebagai presiden, bukan lagi sebagai capres. Kita bisa lihat bagaimana penguasaan politik luar negeri Anies, terus bagaimana dia memahami betul kondisi di Gaza, bagaimana dia juga memahami konflik antara teroris Israel dengan Palestina yang direbut tanahnya. Anies sangat memahami sehingga orasinya pun mengalir dan menggelora, dan saya yakin menggetarkan seluruh Nusantara, bahkan dunia pun akan tercengang ketika mendengar orasinya Anies Baswedan. Dan mungkin mudah-mudahan mereka akan menganggap, wah, Indonesia punya presiden baru namanya Anies Baswedan. Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan. Yang lebih menarik di sini, kenapa atau mengapa dua capres lainnya kok tidak hadir? Ya, seperti tadi saya bilang bahwa saya yakin bahwa panitia mengundang Prabowo Subianto dan mengundang Ganjar Pranowo untuk hadir dalam aksi bela Palestina. Ya, cuma saya hanya susun kedua capres ini tidak memiliki kapasitas untuk melakukan aksi bela Palestina dan tidak memiliki kualitas dalam untuk melakukan aksi bela Palestina. Ya, kita baru mendengar ada salah satu partai yaitu Golkar yang sudah menyakiti hati umat belakangan ini, yang dilontarkan oleh anggota dewan yaitu Mutia Hafidz, yang katanya kita tidak perlu memboikot produk-produk Israel. Barangkali inilah yang membuat Prabowo Subianto ini bisa minder, bisa disorakin, bisa dibully di panggung aksi bela Palestina. Ya, karena salah satu partainya sudah melakukan penistaan terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk membela Palestina. Nah, perlu diketahui pula bahwa Prabowo Subianto yang dicapreskan ini juga terindikasi kiblatnya ke Zionis atau teroris Israel, karena belakangan diduga Prabowo Subianto meminta dukungan kepada Israel dalam kapasitasnya untuk nyapres di Indonesia. Ini yang lebih menyakitkan. Kenapa Prabowo tidak meminta dukungan kepada negara-negara Islam? Karena kita adalah negara yang mayoritas Islam. Kenapa dia harus meminta kepada Israel yang notabene memang dia adalah bukan sebuah negara, tapi mereka adalah bangsa yang memang tidak memiliki negara. Kalaupun yang mereka sekarang gembar-gemborkan sebagai negara Israel itu adalah hasil pencaplokan
tanah Palestina. Dan biadabnya tanah Palestina itu hanya disisakan sedikit. Tidak lebih dari 25% dari tanah asli milik Palestina. Dan yang 75% itu sudah dikuasai oleh teroris Israel. Nah, ini yang aku curiga bahwa Prabowo tidak punya nyali untuk tampil dalam aksi bela Palestina. Nah, yang capres yang lainnya bagaimana? Ya sama saja. Kita sudah mengetahui bahwa partai pendukungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga memiliki catatan yang sangat buruk sekali terhadap Muslim Indonesia. Sehingga ada keraguan. Ya meskipun bahwa kita tahu bahwa proklamator kita yaitu Soekarno yang notabene adalah ayah dari Megawati, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yasir Arafat. Tapi itu kan bapaknya. Kalau yang sekarang ini terindikasi bahwa Partai Rakyat, PDIP ini sudah terindikasi ke kiri-kirian, yaitu komunis. Dan lebih spesifik lagi adalah komunis Cina, PKC. Dan di tanah air juga sudah terindikasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah terindikasi PKI, partai yang terlarang. Apa buktinya? Nah, itu sudah diakui oleh penulis buku yang juga anggota dewan dari fraksi PDIP, yaitu Ciptaning. Aduh, saya lupa namanya. Dia mengaku bahwa bangga menjadi anak PKI dan anak PKI masuk parlemen. Kalau nggak salah itu judul bukunya yang ditulis dua-duanya itu. Oh iya, Ripka Ciptaning. Nah, dia mengaku bahwa di dalam tubuh PDIP pun memang banyak anak keturunan cucu cicit dari para pengkhianat PKI. Barangkali inilah yang juga membuat ragu-ragu Ganjar Pranowo yang hobinya nonton bokep untuk tampil dalam panggung aksi bela Palestina. Gak nyambung, bro. Karena apa? Partai pengusungnya benci terhadap umat Islam. Gimana membela? Ya kan? Gak nyambung, bro. Jadi istilahnya jaka sembung bawa golok, ora nyambung jok. Ya mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Hey, hey, go ho! Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Occupation no more! Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Occupation no more! Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho!
Occupation no more. Occupation no more.